Dirty vote itu mengada-ada dan omon-omon. Memang dirty vote omon-omon. Terima kasih Pak Jokowi. Ya. Tapi kalau Bapak tidak hanya baca catatan tapi putusan MK sendiri, mungkin cara pandang Pak Jokowi agak berbeda. Siapa bilang tidak terbukti cawe-cawe Jokowi, bansos dan aparat itu? Cuman 5 hakim MK yang menolak mengabulkan mengatakan itu pelanggaran etika. Salah satu pendekatan MK mengatakan tidak terbukti karena itu sebelum masa kampanye. Ya, atau sesudah masa kampanye. Itu kan sontoloyo namanya. Iya kan? Putusan MK sontoloyo pertimbangannya ya. Iya, pertimbangannya kan. Hakimnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang bukan keren cadas tapi menjaga kewarasan. Tapi saya setuju dengan channel Keren cadas. Bukannya keren cadasnya begini bukan ya? Nah, di tempat orang kita begini aja. Tapi setelah Karena begini ya tak begini. Alhamdulillah hari ini kita didampingi oleh 2 pilar kewarasan yang terus menjaga integritasnya untuk membangun, memperluas, meninggikan kewarasan itu atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap mematikan demokrasi. Tapi diskusi kita tidak hanya itu, kita juga akan mendiskusikan apa saja yang menjadi agenda pokok pada proses pemilihan kepala daerah. Refleksi atas putusan MK dan menyiapkan tugas-tugas penting yang harus kita rencanakan baik-baik untuk pemilihan kepala daerah di 2024 November nanti. Ada 2, Dr. Refli, Associate Professor kali ya. Kamu kan dari Universitas Kehidupan kan, Bos? Oke. Dan setuju hampir doktor Ferry Amzari. dia Dokter cuman, in society, ya, bukan dokter honoris causa. Cuman Ferry juga Kalau ada yang nero saya soal dokter itu, pasti ada yang senang. Di sudut tertentu muka bumi ini seseorang. Oh, ada ya? Ada. Oh, tapi oke. Ferry pun sebenarnya Sama doktor seperti saya. honoris Wah, causa. ini belum profesor ternyata. Tapi kita hari ini kita sematkan ya doktor honoris causa. Iya, suka-suka. Kalau dokter honoris causa berarti satu level sama Caimin ya. Sobat, ini ada yang menarik. Apa komentarmu terhadap pernyataan Pak Jokowi ini? Jadi Pak Jokowi menanggapi putusan MK, tuduhan kecurangan dan politisasi bansos serta mobilisasi aparat itu tidak benar. Nih pernyataannya kayak gini. Oke, luar biasa. Nah, putusan MK yang final dan mengikat. tapi kerutannya tambah banyak ya Pak Jokowi itu ya. Pertimbangan hukum dari Gitu-gitu Bang Refli kalah lawan dia. juga menyatakan nunduk ke bawah itu terus. Ini fair tuduhan kecurangan tuh, lihat sudut bibirnya, lihat Sambil baca. bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah. Telah menyatakan tidak terbukti. Stop. Fair. Nah, Dirty vote itu mengada-ada dan omon-omon. memang dirty vote omon-omon. Terima kasih Pak Jokowi. Ya. Tapi kalau Bapak tidak hanya baca catatan tapi putusan MK sendiri, mungkin cara pandang Pak Jokowi agak berbeda. Misalnya soal keterlibatan penjabat dan bansos.
itu bukan tidak bisa dibuktikan MK, tapi tidak cukup waktu 14 hari. Jadi MK menghindar sebenarnya dari tanggung jawab untuk membuktikan apakah itu benar terjadi. Tapi saya bilang begini, MK itu salah cara membuktikan bansos dan peran penjabat kepala daerah serta yang lain ya. Harusnya dicari ke kanan, tapi MK belok kiri semua, jadi nggak ketemu. Misalnya untuk bansos, yang perlu dibuktikan apakah terjadi kebijakan penggunaan insentif anggaran di tahun pemilu. Kalau unsur itu bisa dibuktikan, udah selesai pembuktian gentong babi sebenarnya. Karena gentong babi itu tidak harus membuktikan sekali lagi terjadi pembayaran insentif anggaran kepada pemilih, lalu pemilih menyatakan akan pilih orang tertentu. Nggak harus sampai ke sananya, tapi cukup ada kebijakan dan tindakan penggunaan anggaran di tahun pemilu yang lari dari peruntukannya. Makanya dalam studi-studi kalau harusnya kepada minoritas pemilih tertentu atau warga sipil tertentu, ternyata di tahun pemilu itu dialihkan, itu sudah gentong babi. Dan itu udah terbukti bahwa Presiden sering mengunjungi Jawa Tengah ya, daerah-daerah tertentu. Kalau di Temis dan peta kecurangan kita detailkan itu kunjungan-kunjungan Presiden itu dari Desember 2023 hingga Januari akhir 2024. Itu jelas sekali. Nah itulah gentong babi. Segentong-gentongnya dan sebabi-babinya. Nah itu kerusakan putusan MK. Setelah kecurangan pemilu diabaikan oleh MK, maka kedepannya juga akan berimbas kepada pilkada bahwa orang akan melakukan kecurangan securang-curangnya. Segentong-gentongnya. Nah, yang oleh Bang Effendi Ghazali disebut gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya. Gitu. Untuk kemudian tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dikejar. Nah untuk kepala daerah sebenarnya MK sendiri mengatakan banyak bukti media online keterlibatan penjabat. Hanya MK tidak gali lebih dalam, tidak lebih jauh, dan tidak dipertanyakan di dalam persidangan. Jadi harusnya kan dipertanyakan kepada pihak-pihak tertentu. Ini ada video penjabat kepala daerah mendukung 02. Apa sikap Anda, komentar Anda misalnya. Tapi kan tidak ada upaya menggali itu sebagai hakim yang punya sifat aktif dalam persidangan. Jadi kalau Pak Jokowi belum baca putusan 01 PHPU Pilpres 22 Romawi tahun 2024 dan nomor 2, sebaiknya tahan diri dulu untuk berkomentar. Nanti salah lagi dan membuat tensi Bang Refli akan naik dan suara kian hilang gitu ya. Jadi jangan lihat dari contekan. Kan contekannya lihat dari juga hasil putusan, Bos. Nah, yang mencontek dan buat contekan ini yang menjadi masalah nih kayaknya. Jangan belum juga baca putusan. Belum baca putusan juga dan ya relatif ya tentu Yang saja. bikin contekan tuh dicontekin juga. Jadi memang banyak berbagai pertanyaan soal putusan ini. Kenapa nanggung betul? Dan hakim ini kan nanggung juga. Kalau konsisten dengan putusan 90, semestinya secara matematika ini 4 lawan 4 nih. Tapi ada satu yang berbeda dengan putusan 90. Yang mencelat apa ya? Nah, mungkin itu yang membuat keyakinan Pak Jokowi timbul besar sehingga di tanggal 22 itu beliau pergi ke Makassar kan gitu. Oke. Tapi Sobat Refli kalau kita lihat dalam persidangan, ada cukup banyak saksi, ada cukup banyak ahli yang mengkonfirmasi kan, membicarakan soal bansos dan mobilisasi. Paling tidak dari pihak kita aja, pihak 01 aja ada Profesor Joe yang mobilisasi. Bansos itu ada 3 orang loh yang ngomong loh. Anthony, Faisal Basri, dan Fit Arison. Dan juga ada beberapa saksi fakta selain bukti-bukti yang lain. Bagaimana pendapatnya? Saya mau berdoa dulu. Agar ngomong tidak salah karena suaranya habis ya kan. Iya. Tapi begini, Mas Bebe ya, saya mau menjelaskan bisnis proses dalam pengambilan putusan di MK sebagai mantan ordal. Jadi, ini kamu punya bocoran halus nih? nggak ada. Oh nggak ada. Tapi bisnis proses. Bisnis prosesnya. Jadi saya membayangkan pada tanggal 17 April tersebut. RPH itu ya? RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut tinggal berdebat
apakah Anda mau menerima, Atau tolak. mengabulkan sebagian, Oke. atau menolak. Kan begitu? Ya. Cuma 3 itu saja alternatifnya. Setelah didapat komposisi, ternyata komposisinya misalnya 50-50. ya bukan mengabulkan seluruhnya, menolak seluruhnya, kemudian di sini mengabulkan sebagian, karena kan sebagian yang dikabulkan. Maka yang menjadi pemenang adalah menolak. Oke? Maka semua argumentasi menolak itu put on the table, ditulis di dalam seluruh putusan itu. Jadi kalau jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan tidak terbukti dan lain sebagainya, karena tonnya itu yang dituangkan. Coba kalau seandainya dibalik 4-4, maka seluruh argumentasi yang mengabulkan akan menjadi putusan. Maka semua akan terbukti seperti dikatakan Hakim Arif Hidayat. Jadi semudah itu bisnis prosesnya dalam membuat putusan yang split decision seperti ini. Kecuali kalau mutlak. Tadinya saya pikir mutlak nih 8-0 kan terakhir-terakhir. Karena Saldi membacakan, Arif Hidayat membacakan, Eni Nurbanisi membacakan, Suhartoyo membacakan. Ini nggak ada yang disenting ini. Tapi ternyata rupanya entah taktik mereka biar kita tidak bisa menebaknya, ya kan? Akhirnya mereka bacakan semua dan seolah-olah kan kadang-kadang media mengatakan kata Saldi Isra, padahal yang dia bacakan tuh bagian dari putusan. Yang bukan pendapat itu bahaya itu. Nanti dalam sejarah akan dikutip itu. Nah, padahal yang murni dia adalah dissentingnya. Jadi semudah itu. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau kebalik kepada Pak Jokowi tadi, siapa bilang tidak terbukti cawe-cawe Jokowi, bansos dan aparat itu? Cuman 5 hakim MK yang menolak mengabulkan mengatakan itu pelanggaran etika. Enggak? Setuju. Ya. Dia bicara Dan kemudian ditambah lagi ada catatan-catatan yang sebenarnya dia mengkonfirmasi mengatakan ada peristiwa itu. Itu pelanggaran etika. Dan pelanggaran etika nggak bisa dihukum di sini katanya. Tapi saya bisa kritik. Loh, Anda kan the guardian of the constitution. Yes. Penjaga konstitusi. Kalau ada kekosongan, Take over dong. Makanya kemarin saya berdiskusi sama Paul Guna di televisi ya. Bagus pendapat dia. Kita ini mau rule based atau principle based. Kalau rule based, kita cuma ngorek-ngorek Undang-Undang 7 2017. Salah satu pendekatan MK mengatakan tidak terbukti karena itu sebelum masa kampanye. Ya. Atau sesudah masa kampanye. Itu kan sontoloyo namanya. Iya kan? Putusan MK Sontoloyo Iya. pertimbangannya ya. Iya, pertimbangannya kan. Hakimnya juga. Nah, Mulai keras dan saya terbawa-bawa. nah, itu kan aneh. Kalau begitu, Tunggu jelasin dulu Sontoloyonya di mana supaya kemudian Iya, justified. sontoloyonya adalah kalau begitu ini saya lanjutkan. Iya, baik. Kalau begitu lebih baik kalau Anda mau money politik lakukan, selesaikan sebelum kampanye dilakukan. atau dilakukan setelah kampanye. Berarti kan waktu 3 hari itu kan Masa tenang tuh. masa tenang. Karena nggak ada aturannya. Walaupun itu ada aturan di masa tenangnya, tetapi paling tidak cari kira-kira sela-selanya. Kalau misalnya Hakim Saldi mengatakan kalau kita berbasiskan itu selalu akan ada celah-celah seperti itu. Makanya kalau kita bicara principle based, maka kita kembali apakah apa yang kita dalilkan itu sudah merusak pemilu Azas dan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Kalau sudah dianggap merusak, maka kalau Hakim Saldi mengatakan cukuplah kami diyakinkan. Kami diyakinkan bahwa itu terjadi, maka bagi Hakim Saldi dia yakin 2 hal, yaitu bansos dan aparat. Yang lain dia nggak yakin. Sikarep nggak yakin, ya Sirekap maksudnya. Yang lain dia kan nggak yakin. Bagi Hakim Arif Hidayat yakin semua dia, semua dalil diterima. Bagi Hakim Eni sebagian dalil diterima. Nah, karena itu menurut saya ini bukan lagi soal hukum akhirnya, soal bagaimana kemudian kekuatan di luar MK memastikan bahwa walaupun ada dissenting opinion, pastikan bahwa Dissenting itu dissenting itu Tidak memberikan paling pengaruh. bukan, dissenting itu tidak menjadi mayoritas, kan begitu. Misalnya gini, kalau dissenting nggak mayoritas putusan dong. ya makanya itu yang dijaga kan, kan yang dia jaga bahwa kita menang. Oh ini ada Pak, ada dissenting 3 orang. Tapi kalau 4, kalau ketua ikut juga Pak,
Kalah kita Pak. Marking yang punya 2 suara ini kan kira-kira begitu paling gampangnya. Karena gini, kalau saya mencatat ya, Soehartoyo dan Saldi itu seperti double striker kalau sepak bolanya. Kalau double striker dulu ibaratnya Ruud Gullit Van Basten. Ruud Gullit dengan Van Basten. Wah, luar biasa beliau ini kan. Double striker agak susah. Walaupun Ruud Gullit agak di belakang sedikit, Van Basten di depan. Van Bastennya namanya Saldi Isra, Ruud Gullitnya Soehartoyo kan. Dan dia Romario Bebeto. Bebeto Romario. Tepatnya Bebeto Romario. Kepala. Nah, ada pelayan. Jadi dia ingin menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi yang hancur. Dan mereka membuat putusan yang bagus 2. 1, membatalkan Undang-Undang 1 1946 yang menjadi asbab di penjaranya banyak aktivis dan ulama. Yang kedua, menghapuskan parliamentary threshold paling tidak untuk dikaji ulang secara ilmiah, saintifik. Tambah satu lagi, Jaksa Agung tidak dari partai politik. Nah, Jaksa Agung tidak dari partai politik. Dia ingin betul-betul menegakkan sebuah marwah MK kembali. Keren kan? Tapi begitu menghadapi gelombang besar, Soehartoyo nggak tahan. Saya harus ngomong apa adanya. Soehartoyo nggak tahan. Karena pilihannya adalah karena hari ini diperiksa-periksa atau dimulai dikulik-kulik lagi kasusnya. BLBI ya. BLBI dan lain sebagainya. Karena itu akhirnya saya berpikir, sehebat apapun kalau misalnya duet Bambang Wijoyanto dan Hotman Paris di 01, menurut saya tetap tidak akan menang. Dengan jam terbang tinggi semua ya kan. Dan bedanya cuma 2 hari lahirnya. 1 18 Oktober 1959, 2 20 Oktober 1959. Oh, kembar. Kembar siam ini. Waktu lahir aja yang berbeda. Iya. Cuman saya bilang sama Remi, saya bilang 2 hari yang menentukan. Cuma beliau ini lebih tua 2 hari. 2 hari ya. Makanya lebih wise dia. Kamu dengan secara sadar mengatakan bahwa Profesor Yusril dan Profesor Otto itu jauh lebih rendah daripada Hotman. Nggak enak dong kalau gitu. Oh iya, tapi kan kalau dua ujung Ini tombak apa nih pembahasannya? Kisah-kisah di dalam persidangan. Saya nggak ikut. Hotman mau ditarik di 0. Daripada gitu mendingan Otto dong. Tapi poin Bang Refli yang menarik tadi soal etika, bukan di sini Iya. Adeli. Kayaknya hakim MK lupa ada 3 pelanggaran di Iya. dalam pemilu. Etika, administrasi, dan pidana. Iya. Jadi sepanjang pelanggaran etika yang akan berdampak kepada hasil pemilu, mestinya jadi tanggung jawab MK untuk menyelesaikan. Jadi kalau etika itu against Iya. azas dan prinsip penyelenggaraan Iya. pemilu. iya. Jadi apapun yang against azas prinsip begini, apapun kejadian yang membuat pemilu sudah tidak jurdil lagi, tidak luber dan jurdil lagi, maka MK berhak melakukan sebuah putusan. Ini yang ada mengabulkan. pernyataannya Saldi Irsani. Tapi Iya. ada ininya nggak yang pakai suara? Yang pakai suara lah soundbite-nya ini, biar dengerin sebentar nih sambil jeda. Ups. lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Yang disebut dengan And incentive, electoral incentive. keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung. Pernyataan Pak Selain Jokowi. memberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, inkasu Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Cukup. Sebenarnya ada satu Tunggu lagi. dulu. Ya.
bagus ya guru-guru saya. Itu kan koleganya. Mas Bebe tunggu dulu soal Bebeto Romario dulu. Semua orang dulu bilang Refli Harun dan Saldi Isra itu Bebeto Romario. Dulu mereka sama-sama botak, model rambutnya sama. Oh, gitu. Bukan. Cuman waktu juga yang memisahkan persahabatan ini. Tapi Rev, sebenarnya gini Rev, di dalam persidangan itu kan soal bansos itu bukan hanya terbukti di lapangan, tapi dibawa juga di muka persidangan oleh ahli dan beberapa orang yang memang mengetahui peristiwa itu. Kan? Jadi artinya persidangan bisa membuktikan bahwa terjadi manipulasi dan politisasi bansos kan sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya bukti yang disampaikan ya. Jadi gini, yang diperiksa itu 3. 1, bukti surat yang kita sertakan itu jumlahnya 343 terakhir. Kemudian saksi dan ahli. Kalau misalnya ahli itu kan tidak mungkin dia mengatakan terbukti atau tidak dalam pengertian faktual. Kan dia memberikan sebuah analisis kan. Yang saya katakan sebagai scientific approach. Ya, pendekatan yang ilmiah. Makanya kemudian ada Fit Adrison kan. Ada Faisal Basri yang mengemukakan misalnya keanehan-keanehan dan lain sebagainya. Tetapi yang bagian yang menguatkan itu kan tidak disinggung. Makanya saya katakan ketika misalnya mayoritas yang menang itu adalah yang menolak, maka yang put on the table itu adalah yang melemahkan. Sebagai contoh misalnya, Hakim MK aneh menurut saya ketika mengatakan bansos itu seolah-olah tidak ada pengaruhnya. Gara-gara keterangan Hasan Nasbi dan Kodari. Yang bukan Padahal punya bagian dari otoritas tim kompetensi sukses, di bidang itu. Padahal itu tim sukses dia. Betul. Tapi di alam sadar mereka mengatakan itu kan dalam persidangan yang lebih berpengaruh itu adalah yang namanya eksekutif katanya, legislatif katanya. Dengan di Amerika dan lain sebagainya, karena juga mendengar saksi dari dari mana gitu, dari ahli 02 juga. Nah, Pihak terkait. iya, pihak terkait. Karena itu menurut saya gampang sekali dalam persidangan yang sangat cair tersebut untuk menolak dan menerima. Sehingga tergantung sikap mental. Makanya kalau pendekatannya pendekatan 5 orang hakim, sampai kapanpun tidak akan pernah dikabulkan permohonan kita. Permohonan itu. Karena mereka kualitatif, tapi ketika mereka membuktikan seperti kuantitatif. Jadi semua yang kita permasalahkan dikatakan tidak terbukti. Dan yang paling lucu adalah kalau misalnya laporan itu belum tidak dilaporkan, kalau kejadian tidak dilaporkan ke Bawaslu akan dikatakan melepaskan haknya, gitu untuk diproses. Begitu dilaporkan ke Bawaslu dikatakan sudah diperiksa sudah tapi diproses tidak. di Bawaslu. Soal hasil itu soal lain. Makanya Suntuloyo kan saya katakan. Dan maunya apa? Dilaporkan salah. Tidak dilaporkan salah. Sementara memberi catatan bahwa Bawaslu tidak cukup optimal menjalankan fungsinya karena keterbatasan. Saya pikir saya setuju di soal bahwa mereka pilih-pilih kebenaran. Karena kalau untuk bansos sebenarnya kan ada bukti normatif yang bisa membantu hakim bilang ini tindakan yang salah. Misalnya di Undang-Undang Kementerian Negara. Bahwa Menteri Koordinator tugasnya mengkoordinir, bukan melakukan tugas teknis. Ini ada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang turun secara teknis bagi-bagi bansos. Sudah salah nih. Kalau dilihat bahkan tidak ada menteri lain yang boleh mencampuri proses pembagian bansos kecuali Menteri Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2009 Junto 14 2019. Yang menyebut eksplisit bahwa tugas ini kepada menteri yang ditugaskan di urusan sosial. Nah sekarang berbagai menteri termasuk presiden mengeluarkan bansos. MK harusnya mengatakan dari norma sampai pembuktian fakta bahwa ini semua tindakan yang salah. Yang akhirnya akan berujung kepada politik gentong babi yang bagi saya itu terbukti bahwa mereka melanggar norma, terjadi praktik seperti ini berdampak kepada elektoral. Nah, saya tambahkan lagi hal yang tidak ditampilkan oleh MK. Jadi cheating juga.
yaitu bahwa Sudah Sontoloyo cheating. Sontoloyo cheating lah. Cheating tuh kan memilih-milih argumen ya, memilih. Iya. Oke. Nah, yang tidak ditampilkan lagi adalah soal bansos El Nino. Baik bansos El Nino maupun BLT El Nino. Kan itu yang paling kentara bahwa terjadi penyimpangan. Yes. Yes. Sudah tidak Bansos justified El ya. Nino itu tidak diusulkan oleh Menteri Sosial, Kementerian Sosial, Kemensos. Makanya anggaran dia turun. Karena tidak dianggarkan lagi. Tapi muncul di Ya, kenapa anggaran lain. karena El Nino-nya sudah landai. Puncaknya September landai dan Desember hilang. Dan puncak tertinggi di 2021. Iya. Lalu tiba-tiba bulan November ada ratas yang memperpanjang bansos El Nino itu dari Desember sampai Juni. Juni. Kan kita udah tahu Juni itu putaran kedua. Yes. Dan ada rapel. Ya, Rapelnya dulu. ya. Oke, bansos El Nino. Yang kedua, tiba-tiba keluar lagi yang namanya BLT El Nino yang 200.000 per bulan. Pada bulan Januari, Februari, Maret dan dirapel 3 bulan Di dikeluarkan Februari. bulan Februari. Di tanggal pemilu. Lalu pertanyaannya kita tidak tahu sumbernya dari mana uang itu. Karena tahun anggaran baru dimulai. Maka Dipakailah uang. kita pikirkan kalau tidak anggaran presiden automatic adjustment. Kan kantong kiri kantong kanan aja. Misalnya ahli kita Antoni Budiawan mengatakan tidak bisa dong automatic adjustment itu dilakukan pada awal tahun anggaran. Yes. Bagaimana Anda mengatakan bahwa prediksi anggaran tidak tercapai Iya, iya. atau Padahal kurang di awal pendapatan? tahun anggaran, ya. Awal tahun anggaran di bulan Januari. Itu bagi saya itu bukti terang Iya, benerang kan bahwa iya. bansos ini untuk Nah, kepentingan jadi gentong babi. kita tidak perlu lagi membuktikan apakah dampaknya ada pada dampak elektoral atau tidak, pada suara atau tidak. Tetapi kalau memang ada intensi untuk menggelontorkan bansos bagi kemenangan pihak 02, maka itu sudah sah, justified. Iya. Kalau begitu nanti kita akan mengatakan nggak ada kok pengaruhnya money politik terhadap suara. Boleh dong money politik kalau begitu. Kan nggak bisa begitu. Ada tindakan-tindakan yang sudah dilarang yang akan membuat pemilu ini tidak luber dan tidak jujur, melanggar prinsip pemilu. Nah, soal yang namanya pendekatan prinsipal base tadi itu nggak dipakai 5 hakim yang baru kemarin sore itu. Sontoloyo Kemarin sore kemarin sore satu lagi apa tadi? cheating. Cheating. Tapi saya Karena Kayak itu kemarin tuh sore mukanya lah. gini biar tahu konstelasi penonton kita ya kan. Iya, ampun. Hakim yang paling senior adalah hakim yang diapkir, yaitu Anwar Usman. 2011 dia menjadi hakim konstitusi. yang di Afkir. Ya. Yang kedua senior Arif. ada Arif Hidayat, 2013 jadi hakim konstitusi. Yang ketiga Soehartoyo 2015 kalau tidak salah. Yang keempat Saldi Isra 2017. Lalu Eni Nurbaningsi. Jadi di antara 8 hakim tersebut, 3 hakim yang mau mengabulkan atau dissenter itu adalah hakim yang senior. Bahkan satu-satunya hakim yang pernah menyidangkan ini 3 kali itu adalah Arif Hidayat. Bayangkan dia Kamu mau bilang apa sebenarnya dengan artinya 3 hal. 1, pengalaman mereka lebih. Karena itu mereka belajar dari pengalaman masa lalu. Kalau ingin kita ada terobosan baru. Kedua, mereka ini profesor-profesor di perguruan tinggi. Paling tidak ilmunya lebih lah sedikit dibandingkan yang kemarin sore. Kan begitu. Ya kan? Dan menurut saya dari sisi sosok hakim yang mengabulkan kita, saya patut berbangga. Satu lagi apa? Belum 3 tadi bilang. 3. Iya. Kan baru 2. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kita ini menyebut 3 padahal di otak cuma 2. Yang di otak sama sini beda. Tapi dari yang tadi dikemukakan, sebenarnya manipulasi bansos dan mobilisasi itu cetowelo-welo. Cetowelo-welo. Ada cawe-cawe. Ada cawe-cawe. Oke. Dan cawe-cawe itu disebutkan ada, tapi tidak melanggar hukum, melanggar tapi etika. melanggar etika. Iya. Nah MK gimana pendekatannya? Dia bisa mengisi semua kekosongan hukum pemilu MK itu jangan lupa karena mandatnya konstitusi. Iya. Bayangkan. Apalagi yang paling menarik, Her? Coba dari soal nepotisme yang tidak terbukti. Oh. Orang terang benerang terbukti dan MK bagian dari keterlibatan menjalankan politik yang nepotis itu. Putusan MK bagian itu. Dan yang paling lucu dia mengatakan itu kan dipilih oleh rakyat.
Nah, ini Sontoloyo. Itu pembenaran kesalahan itu. Iya, kita bicara hulu dan hilir kan. Kalau disetujui ada proses yang perlu dipersoalkan bukan hasilnya ujungnya. Iya. Kenapa yang itu tidak dipersoalkan prosesnya kan? Iya, gitu. Ya, pembuktian nepotisme yang aneh itu bahwa ini tidak terbukti kan juga janggal kan. Nepotismenya harusnya menggunakan pendekatan akal budi kan, bahwa ini ada paman, ada presiden, ada anaknya, Iya. dan itu diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan yang tidak patut, tidak etis. Dan sekarang MK tiba-tiba keluar dari itu, termasuk salah satu hakim yang sangat penting dalam putusan ini, karena Namanya kalau dia Soehartoyo. kalau dia konsisten dengan putusan 90, ini 4 lawan 4 ini. Henry cariin bahan yang itu, yang Ya. ada satu selegram itu yang menyatakan bahwa kalau tahu begini anak gua nanti akan melawan politik dinasti ya. Coba lihat. Oh, Ferdi Nur ya. Biar nanti Henry yang ini. Jadi itu sesuatu yang janggal ya, sesuatu yang aneh, dan memang ini bukan tidak mungkin ya bisa dipertanyakan. Bang Ref mungkin paham juga soal bagaimana hakim harus konsisten dalam sudut pandang Yes, keilmuannya. Iya. Tafsir konstitusi kan harusnya begitu ya. Iya. Nggak mungkin dia hari ini positivistik, besok Iya. progresif. Hari ini dia menyatakan ini melanggar konsep kepemiluan karena tidak boleh dilakukan perubahan di tengah jalan. Tidak boleh, artinya Gibran masuk. Hari ini dia seolah-olah mengesahkan pelanggaran yang terjadi. di Iya, karena putusan memang 90. maksud saya katakan tadi, ketika dia memutuskan hal lain itu ya, ketika jadi ketua, menurut saya gelombang kecil saja yang dibiarkan oleh penguasa. Iya, Tapi begitu gelombang besar udah nggak sanggup. Dia harus Ya, menurut saya persoalannya adalah tidak ada yang namanya independency of judiciary. Itu hal yang paling mendasar. Makanya saya katakan ada 4 hal untuk bisa permohonan kita dikabulkan. 1, imparsialitas. 2, hati nurani. 3, keyakinan. Dan 4 yang paling penting, the last but not least, keberanian. Keberanian. Oke. Jadi nggak ada keberanian, nggak ada gunanya. Makanya saya bilang akan tiba setiap akan ada masanya. Bukan ada. Selalu akan ada hal-hal seperti ini di setiap musim pemilu. Kacau kita. Jadi kalau kita bicara tentang evaluasi pilkada dan lain sebagainya, tidak ada gunanya selama praktik bernegaranya itu masih Sontoloyo seperti ini. Ya, ini ada kaitan dengan pilkada ya, kan disinggung Bang Ref. Tapi pilkada nanti kita Tunggu, ngobrol. enggak, ini kaitan dengan putusan Ya, ya, Pilpres. baik. Di kasus Alex Nurdin, Ya. terbukti bahwa ya Pemberian bansos. itu mempengaruhi hasil. Dan itu tidak dipakai oleh MK. MK lupa. Mungkin lupa Itulah ya. membuat Terlalu putusan. banyak putusan itu. Dan mungkin apa ya? Padahal memang- itu salah satu putusan yang sangat fenomenal. Tapi kan? MK ini baik loh. Baiknya Baik. kenapa? Dia itu bertindak sebagai advokatnya 02. pemohon dan pihak terkait. Kenapa? Dalam putusannya itu pemohon, ya kan? Termohon pihak terkait Tidak Bawaslu memberi. tidak menyertakan alat bukti, baik bukti tidak menyertakan alat bukti, saksi dan ahli, kan begitu? Tapi dia tolak dalil kita, kan begitu. Hebat loh itu. Di sebagian juga mengatakan bahwa termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab. Ya. Dan tidak ada alat bukti Dan yang dipakai yang oleh lainnya pihak terkait. adalah kendati demikian, pemohon tidak menyertakan saksi dan ahli untuk meyakinkan MK. Sontoloyo enggak? Saksi dan ahli kan dibatasi 19 saja. Ini Ya, si Ferdi. saya yang maksud dengan putusan Sumsel itu adalah baik hakim yang mayoritas maupun minoritas tidak mengutip putusan ini loh. Yes. Padahal kan harusnya hakim mengutip putusan yang kemudian mempertegas bahwa dulu kami sudah pernah memutus, sehingga harusnya kami pakai standar ini. Jadi ada putusan yang monumental bahwa bansos itu mempengaruhi elektoral, tapi itu secara fundamental tidak dipakai sebagai Tidak dasar dipakai. putusan. Bahkan kalau ingat Saibu Raijua ya, yang dia orang asing tiba-tiba terpilih dianggap tidak memenuhi syarat lalu digagalkan. Ini juga tidak disinggung oleh hakim mayoritas maupun minoritas. Bahwa MK bisa menggagalkan seseorang yang terbukti melanggar syarat. Ternyata dia bukan anggota Manchester United tapi ikut main ya.
Ya gagal, dia harus Jadi dibatalkan. ini nih yang tadi saya bilang nih Ferdi Nuril nih. Ferdi Nuril. Kalau MK sudah menilai Jokowi tidak melakukan nepotisme dalam pencalonan Gibran, berarti gue harus mempersiapkan anak-anak gue untuk melawan capres-capres dari silsilah Jokowi. Luar biasa. Kalau anak-anaknya Tapi ini memang dia mencalon kan agak aneh juga ya. Ya, tapi dia Serentak anak-anaknya mencalon. bisa karena kalau Bisa dalam ayat-ayat cinta istrinya 3 ya. Sekarang kita pindah topik. Coba ini beberapa bukan baru kemarin kalau nggak salah ini. Coba ada di KPU. Hari ini ya di KPU. KPU. Pertemuan. Ini coba. Sisi romantis ya. Tanda tangan. Lihat itu. Pak Anies diguncang-guncang gitu. Sampai Untung nggak dibanting ya. Iya. Tapi Gibran tepuk tangannya mahal sekali tuh. Tepuk anak orang kaya itu. Iya. Apa komentarnya? Pak Refli lah dulu. Ya, Apa perasaannya kita kan teman-teman? bicara tentang gesture ya. Gesture itu kan menggambarkan psikologi orang kan. Kalau Anda pengen terharu, pengen merasa akrab, teman lama yang akhirnya Bisa. yang sempat marah-marahan lalu kemudian kita berbaik kembali, akan dia peluk. Kan gitu kan? Dia peluk. Dipeluk bukan diguncang. Bukan diguncang begitu. Kalau diguncang itu seperti mengatakan, lu sialan lu. Itu gue menang. Gue masih ingat lu siapa. Lu masih ingat. Lu menghina gue di debat lu. Kan gitu. Itu kita bicara gesture ya. Tapi karena kita bukan ahli gesture, ya sudah. Kita itu cuma omong-omong doang. Nah, kalau pertanyaannya ke Bang Ref adalah kalau temannya yang di MK kemudian keluar sehingga bisa ngobrol lagi dengan Bang Ref, itu dipeluk atau diguncang? Saya tidak peluk dan tidak guncang. Kenapa? Karena begitu saya ketemu saja lari dia. Nah, itu waktu jadi hakim. Oh, jadi hakim. Nah, kalau sudah selesai, Ya. itu kangennya seperti apa? Oh, kita bisa tidur bareng. Tapi tunggu dulu. Tidur bareng itu terpisah ranjangnya ini Sebelum sama cowok. dilanjutkan, Iya, sebelum harus dilanjutkan ini, hati-hati. saya kok tiba-tiba dapat informasi ini. Katanya ada hakim yang diparkir itu yang punya mobilitas tinggi sebelum putusan tuh. Ya, Itu gini, informasinya gimana itu? kalau isu itu kan seperti bau kentut saja. Seperti nepotisme. Tapi jangan salah. Bau kentut itu kan terasa kan? Walaupun kita tidak tahu sumbernya. Ya banyak hal, misalnya gini, saya terus terang, skor 3-5 itu saya udah tahu. Cuma saya tidak bisa menduga, saya menduga bahwa 3 itu ya Soehartoyo, Arif Hidayat, dan Saldi Isra. Bosman Mardigu bahkan sudah dia sebarkan di dalam kalau tidak salah X dia, ya kan? Bosman Mardigu. Dan saya udah tahu. Nah, begitu Eni ternyata juga Berpihak. ingin mengabulkan, saya baru sadar, waduh, ini seharusnya permohonan ini dikabulkan. Maka pikiran liar kita ini pasti ada yang beroperasi kan. Nah, informasi angin-angin yang kentut tadi mengatakan ada memang hakim yang paling senior yang beroperasi kemana-mana, mendatangi para hakim, kecuali 3 itu yang nggak diinikan. Tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi ini bau kentut ini kan, karena ini kan omongan-omongan. Kalau benar terjadi Sontoloyo juga. Ya Sontoloyo. Tapi anggap aja tidak terjadi karena kita tidak mengkonfirmasinya. Tapi perlu kita sampaikan di sini. Karena gini, gaya berpikir seseorang mengatakan, ini Rocky Gerung ya, itu Rocky Gerung perlu kita ketika kita tidak bisa mendapatkan fakta dan data, karena fakta dan data itu tersimpan di sana, nggak mungkin kita mengakses hakim konstitusi. Kalau kita mengakses hakim konstitusi, salah pula kita. Misalnya, wah ini kan seperti bagaimana diceritakan CX dan lain sebagainya. Makanya saya katakan untuk menjaga kredibilitas saya dan hakim konstitusi, walaupun kita kenal dekat, WA pun kita tidak pernah. Bahkan ketika Idul Fitri kita tidak mengucapkan Idul Fitri. Biarkan saja dia. Nah, itu orang yang punya integritas. ya, tapi paling tidak kan begitu. Makanya saya bilang kita nggak punya akses untuk mengakses hakim konstitusi karena kita menjaga integritas. Ketika kita tidak punya akses terhadap hakim konstitusi, maka kita mengandalkan kalau tidak ada informasi adalah logika, logik, ya kan? Ini kalau misalnya ada Eni mengabulkan, harusnya kan Soehartoyo
juga ada. Karena Soehartoyo itu 2 hakim yang mengabulkan presidensial threshold. Padahal kita tahu presidensial threshold itu mahkota istana. Tidak boleh presidensial threshold Dan dalam dikabulkan. kasus putusan 90 dia juga dalam Dia dissenting. juga. Itu yang tadi argumennya Ketika Ferry. menjadi ketua MK dia menelurkan putusan yang bagus. Bahkan saya mendapatkan informasi dia berkunjung di suatu tempat bersama Saldi Isra dan mengatakan kalau dia ke media lah ya, saya tidak menyebutkan medianya mana, mengatakan kalau dia ingin mengubah wajah MK. Nah, ada 2 kemungkinan. Enggak, 1 kemungkinan. Ini gelombang besar saja yang tidak mampu dia lawan lagi. Jadi informasi ada yang menyatakan ada kunjungan dari hakim senior itu menjadi tervalidasi dong. Teman-teman Tervalidasi dengan logika ya, dengan logic thinking kita. Karena tidak mungkin, karena gini, barangkali tidak cukup hanya dengan pesan WA kan, bisa dilacak nantinya. Karena itu perlu tidak hanya the message, tapi juga messenger. Kan tidak hanya pesan, tapi juga pengirim pesannya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pesan kepada 3 raja kan, Persia, Perwakilan Romawi Timur dan satu lagi raja apa untuk menyebarkan Islam. Heraklius. Nah, tetapi itu kan misi yang baik. Kalau ini misi yang kurang baik. Pesan yang kurang baik. Oke. Putusan itu juga mempunyai pesan Ya, bahwa ke depan harus dibangun ya. apa namanya rumusan-rumusan yang bisa mengantisipasi penyalahgunaan celah. Dan juga yang menarik sebenarnya sudah ada respon di tingkat perguruan tinggi. Coba UGM tuh sudah membuat pernyataan loh. Keprihatinan UGM tanggapi putusan MK. Kalau nggak salah ada tuh. Di situ ada koleganya salah satu aktor. Bukan itu. Ada yang UGM itu. Oh, salah satu aktor. Saya sudah kirim tuh Hen. Yang paling pertama. Dirty Love. Dirty Love. Dia juga Dirty Love gimana? Di WA-nya Henry. Di situ dikatakan ya bahwa ada cukup banyak masalah. Dan itu menimbulkan berbagai protes. Terus. Nah, ini dia. Oh, ada iklannya. Coba ini. Kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Itu kalau masih temen. Jadi menyelesaikan. Tetapi pada saat yang sama kita bisa menilai apakah putusan itu baik atau tidak, benar atau tidak. Putusan setelah dibacakan itu menjadi milik publik dan kita semuanya bisa membacanya. Kita semua bisa mengkritisinya. Stop dulu Hen. Jadi paling tidak saya mau mengatakan stop Hen. Ada 3 nih bos setelah putusan ini. 1, Angket. hak angket itu masih menjadi sesuatu. Ya. Terus kedua, perguruan tinggi bergerak sudah mulai membuat pernyataan-pernyataan. Terus ketiga, gagasan tribunal people itu juga semakin menguat. Ya. Sementara ada kebutuhan lain kita sesuai dengan pesan dari putusan ini diperlukan satu antisipasi berupa rumusan-rumusan aturan yang bisa mengendalikan supaya kemudian pejabat-pejabat kepala daerah tidak lagi melakukan bansosisasi, Ini ya. bansosisasi dan mobilisasi. Mas BW ini orang yang sangat bijak. Futuristik atau Ya, bijak? bijak. Tapi old school. Oh, Soalnya itu kan gaya berpikir kita kan instrumentalis, ya kan? Seolah-olah sesuatu itu bisa kita tambal dengan aturan. Padahal kalau struktur kekuasaannya tidak berubah, nggak ada gunanya. pola permainannya juga tidak akan berubah. Jadi tidak ada manfaatnya pesan yang ada di dalam putusan. Justru makin melegitimasi bahwa kecurangan pilkada itu nggak benar. Kita udah perbaikin. Karena akan dihela ya oleh KPU yang sama, oleh Bawaslu yang sama, yang merasa di atas angin. Mereka tidak salah. Coba bayangkan, ini pilkada serentak, maka akan digelar dalam sebuah war room, ya kan? Daerah mana aja yang kita harus kuasai, udah tinggal taruh aja. Dan kekuasaan akan berbagi. Pak, kami dong Pak, misalnya. Ya, oke. Yang wilayah ini gue. Iya, wilayah ini. Wilayah lo. Nah, yang oposisi sedapat mungkin nggak dikasih.
Itu satu. Yang kedua, DPR sebelum penetapan dan putusan MK saja, penetapan Prabowo Gibran dan putusan MK saja, mereka pucu-pucu maju mundur, apalagi sekarang. Nggak mungkin, sudahlah. Angket nggak mungkin. Kalaupun ada angket, pasti ada kesepakatan agar angket nggak tajam-tajam amat. Gitu. Nah, karena itu menurut saya sampai kesimpulan bahwa Itu bukan angket dong. Angkot. angkot, ya kan? Ya, tapi saya Jadi Bang, saya kembalikan kepada ketika Mas BW berada di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. bos. Pendekatannya harus strukturalis, jangan kulturalis. Kita rombak struktur kekuasaan, ya kan? Jangan sekedar kultur kekuasaan. Kalau hanya kultur kekuasaan, ya tadi pendekatan instrumental. Kita berharap mereka baik. Nggak bisa. Diusul. Contoh, saya kasih contoh Mas BB. Ini serius, ya kan? Ya harus serius nih, saya nanyanya serius juga. Kelihatan dari pergerakan badannya tadi. Gestur. Saya kasih contoh. Apakah pemerintahan sekarang nanti ya Prabowo Gibran berkepentingan terhadap tegaknya demokrasi, terutama demokrasi elektoral? Ya, tidak lah. Gak mungkin, karena dia pengen 2 periode dan dia tahu bahwa mendapatkan kekuasaan bukan dengan demokrasi, tapi dengan uang dan bansos. Karena itu dia tidak berkepentingan. Maka kerja-kerja demokrasi dari pemerintahan tidak akan pernah ada. Akan dibatasi, lip service. Nah, karena itu akhirnya ya sudah, struktur itu yang harus berubah. Civil society harus terus merangsek terus. Dan mudah-mudahan ada perubahan fundamental nanti yang menggelinding dalam beberapa tahun ke depan. Begitu. Ya, angket sulit diharapkan karena semestinya sebelum sidang MK itu sudah berjalan supaya proses penyelidikan soal kong-kalingkong selama tahapan pemilu bisa dibongkar di angket. Ya. Nah sekarang sudah ada yang menang. Apakah mungkin? Tapi apakah angket bermanfaat kalau terjadi? Iya, potensial bermanfaat walaupun tidak akan tajam-tajam betul seperti Bang Refli. Karena pasti negosiasinya beda sebelum sidang MK setelah sidang MK. Yang kita perlu ketahui di hak angket adalah siapa ini pelaku kecurangan dan bagaimana mereka bermain kecurangan. Modus operandi Dengan dan wewenang intellectual DPR data. untuk melakukan penyelidikan, aku masih berharap ya ini akan ada upaya siapa saja penjabat kepala daerah yang terlibat, bagaimana aparat bermain, gitu ya, dan bagaimana bansos itu dikucurkan dan segala macam. Kalau ini saja sudah dibicarakan, tidak perlu harus sampai hak menyatakan pendapat, ini sudah cukup. Kawan, Tapi ada peribahasa menggantang asap. Ya betul. Jadi tapi saya yakin sesuatu hal yang penting ada tempatnya. Hak angket itu tempatnya sebelum sidang MK. Nah sekarang seolah-olah gini, ternyata MK memutus seperti yang tidak kita harapkan. Kita balik lagi ke angket. Padahal memang harus angket dari awal sudah dilakukan. Jadi apa yang mesti dilakukan kalau message atau pesan dalam putusan MK itu sebenarnya bersifat instrumental, bukan struktural dan tidak bisa diharapkan? Ya, jadi gini. Jadikan itu menjadi bagian dari pergerakan civil society menurut saya. Walaupun itu bukan yang utama, itu very pinggirannya. Jadi selama gelombang besar itu memang belum kita dapatkan, ya kita kan tetap harus bekerja secara instrumental. Tapi jangan berharap banyak dari yang instrumentalis itu. Karena sudahlah, saya kira lama-lama kita civil society kok terjebak ketika kita bilang pilkada serentak kan pengennya daerah dan pusat kan. Tiba-tiba ini kita berpikir, oh ya bahaya sekali. Mereka tinggal tunjuk-tunjuk aja tempat itu. Sekarang kalau seandainya pilpres saja bisa segentong-gentongnya dan sebabi-babinya. apalagi pilkada. Ada yang menarik, Bang. Iya. Dalam berbagai peristiwa di Pilpres, orang ada yang mempertanyakan, tidak mungkin ini nepotisme, ini kan sudah prosesnya begitu, sudah diputuskan. Nah, setelah ini sebenarnya ada bukti nyata soal nepotisme. Begitu menantunya maju mencalonkan, begitu anak dan apanya juga ingin maju, kurang bukti apa lagi sebenarnya soal nepotisme itu, karena makin terbukti dan makin terbukti. Besok akan ada penghargaan. Ups. Kepada Bobi Kenapa dan orang nggak boleh Gibran. kasih penghargaan? Yang memberikan penghargaan ayahnya. So what?
Nah, kalau mau bicara nepotisme, ini sudah bukti yang terpampang jelas. Ini Kurang. berita dari mana ini? Ini sudah diumumkan di Oh, sudah berita. diumumkan. Di media, Diumumkan di media. akan Oh, mendapat luar biasa. Satya Lencana Karya apalah begitu ya. Saya nggak Oke. ingat juga. Siapa yang kalau udah diberitakan berarti udah terbuka untuk umum. Presiden akan memberikan penghargaan kepada Bobi dan Gibran. Ini nih ada nih. Khofifah Jokowi juga. akan beri Satya Lancana ke 15 kepala daerah. Ke 15 kepala daerah. Termasuk Gibran dan Bobi. Kurang apalagi itu nepotismenya. Ya. Jadi ya saya enggak tahu ya, sebenarnya akan terbukti termasuk juga ketika pilkada nanti ternyata relasi keluarga Jokowi akan ikut maju dalam proses ini. Jadi kian terbukti nepotismenya, lalu publik masih ada yang meragukan kebenaran soal praktik nepotisme di era Saya Jokowi. Mas BW ya lebih tertarik untuk membahas siapa-siapa saja aktor politik yang berani secara tegas mengatakan berdiri di luar pemerintahan. Itu yang kita butuhkan pada saat ini. Dengan segala konsekuensinya kan. Karena kan kalau kita bicara misalnya ini pemerintahan, ini civil society, ini business society. Kita tahu bahwa memang kadang-kadang orang mencapai bisnis ini itu harus dengan pemerintahan. Tapi bisa jadi kita caring each other, kemudian kita membangun ekonomi rakyat walaupun tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Bisa jadi sebenarnya. Nah, kemarin saya kebetulan interview sama Leon. Leon Tokped ya kan. Bagus juga. Jadi tidak perlu pikirkan. Kita bisa membangun masyarakat walaupun kita tidak di pemerintahan. Oke. Nah itu nanti menjadi modal kita membentuk masyarakat medeni tadi. Masyarakat madani yang sesungguhnya. Sekarang medeni. Jadi kalau begitu sebenarnya Tribunal People menjadi People Tribunal menjadi justified ya. Untuk bisa memicu dan mendinamisir, menggerakkan. Ya, apa yang tetapi tadi memang nanti akhirnya tetap sebenarnya semangat bagi kita boleh lah ya. Saya kira terus. John lo Pires kayaknya nggak mau setuju tuh. lo. Saya todong dia. People Tribunal nggak setuju loh. John Kenapa Pires- nunjuk saya semua? Apa salah saya? Oke. Tunggu, sama. John Pires mau jadi hakim Profesor John Pires. ya. Oh, Berarti sudah ada pemilihan hakim nih. bukan. Saya mendengar kabar lagi cari-cari ini kira-kira. Udah mulai bocor halus nih. ada People Bukan, Tribunal. saya cari-cari tanya-tanya kalau memang People Tribunal itu mau diluncurkan kan siapa? Iya. Dalam masa seperti ini seperti yang saya katakan tadi, tidak mudah mencari orang yang secara berani standing for opposition, ya kan? Oh, kalau melipir ke pemerintahan semua mau, Ya. ya kan? Tapi standing for opposition itu kan Kita tanya aktor ini, iya. Dirty Vote. Nah, aktor Dirty Love Dirty Vote. Dirty Vote yang bicara People Tribunal harus Ya. harus update kita. Kan kalau People Tribunal juga diharapkan mampu memberikan pencerahan lah. Jadi setidaknya pasca putusan MK kalau forum ini terjadi, Ya. orang bisa mempersandingkan. Jadi ini tujuannya ilmiah. Ya. Apa yang terjadi di MK dan bagaimana seharusnya pembuktian menurut masyarakat. Ya. Jadi orang tercerahkan. Iya. Kok MK nggak pakai model begini ya? Kok Ini menurut saya ya, sebagai sebuah pendidikan masyarakat itu yes. keren ini, keren. jangan tunjuk-tunjuk saya kan Enggak, Bapak yang ini mengusulkan. People Tribunal. keren. Jadi ini keren ini. Ini barang bagus. Iya, Ini barang bagus. ini. Kenapa? Bagi media juga media senang kan pendidikan masyarakat. Kita seobjektif mungkin. Nah, bila perlu kita nih yang mantan-mantan ini disertakan juga sebagai pemberi keterangan kan? Saksi, atau saksi. kita Saksi. atau kita pihak mengajukan diri sebagai pihak terkait. Kan bisa jadi. Dan nanti kita betul-betul di challenge benar. Tidak-tidaknya membuat amicus curiae nanti untuk Amicus curiae. Walaupun setelah saya bilang, wah, setelah membaca amicus curiae, tak satu pun dalam pertimbangan itu ada amicus curiae-nya. Iya. Padahal dikatakan mau dipakai kan? Iya. 14 atau 16 amicus. 14. Iya, amicus. Jadi ada Setelah membaca amicus curiae, ada juga di dalam pertimbangan hukumnya. Iya. Cuman tidak dijelaskan. Tapi tidak dijelaskan. Mana poin-poin amicus curiae. Saya kira nggak akan yang dipakai. sempat dia. Setelah Kan membaca. bagaimana sempat? Deadline tanggal 16, tanggal 17 sudah putusan. Kapan dia bacanya? Ya kan? Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan, dan kata kuncinya konsolidasi masyarakat sipil harus dilakukan sebagai bagian dari menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Kerencadas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas.